Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di semester 2 pembelajaran seni budaya di tahun 2021. Nah, kalian sudah eh, tahu hasil pembelajaran kalian di semester sebelumnya berapa? Jadi kalian udah tahu berapa nilainya. Saya harap kalian bisa mempertahankan, dan kalau bisa yang lebih bagus lagi adalah kalian meningkatkan minat belajar kalian, eh, semangat belajar kalian, agar kalian bisa meraih nilai-nilai yang lebih baik lagi di tahun 2021 ini, atau di semester kedua pembelajaran seni budaya di kelas 11 ini ya. Saya harap kalian bisa lebih semangat lagi dalam belajar seni budayanya. Nah, di semester lalu kita sudah membahas tentang berkarya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi berdasarkan modifikasi. Nah, di semester ini kita akan membahas kelanjutan, selain karya seni rupa, kita juga membahas tentang karya seni musik modern. Nah, di semester ini kita akan lanjut membahas kembali ke pembahasan seni rupa. Jadi di satu semester itu kita hanya membahas dua karya seni, yaitu karya seni rupa yang pertama, dan itu sudah pasti. Yang kedua, seni musik. Materi selanjutnya adalah menyelenggarakan pameran seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi hasil karya modifikasi. Nah, kalian sudah berkarya seni 3 dimensi di semester sebelumnya. Nah, tentu kalian juga akan berkarya seni rupa 3 dimensi. Maka dari itu, seperti biasa kalau ada tugas praktek, pasti ada bahan, ada alat, ada kegiatan berkarya. Nah, setiap berkarya itu pasti ada alat dan bahan. Maka dari itu, saya mengharapkan kalian menyisihkan uang jajan kalian di masa pandemi ini. Lagian kalian juga mau jajan kemana kan? Kalian tidak ada kantin yang buka, tidak ada ke sekolah, tidak ada ongkos yang kalian keluarkan. Saya harap kalian nabung. Kalau kalian dapat uang jajan 1.000, 2.000 ditabung. Nanti mungkin di pertengahan bulan kita akan mulai membuat sebuah karya seni rupa 3 dimensi. Nah, karya itu akan dipamerankan. Nah, kita sudah membuat karya seni rupa 2 dimensi di semester kemarin. Nah, maka dari itu kalian keluarkan lagi karyanya, kalian foto, dan kita akan pamerankan karya tersebut. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu menyelenggarakan pameran seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi hasil modifikasi. Nah, kalian bisa amati dan kalian lihat video di sebelah ini atau gambar di sebelah ini. Nah, itu adalah sebuah dokumentasi pribadi saya, di mana saya mendatangi sebuah pameran di Jakarta dan di Bandung, yang mana itu adalah pameran seni rupa. Ada karya seni lukis, ada karya seni patung. Nah, pameran ini mungkin kalian di kelas 10 sudah pasti kalian sudah mempelajari yang namanya pameran. Kalian sudah tahu apa itu pameran, apa tujuan dari pameran, apa maksud dari pameran. Ya, untuk mengingat-ingat lagi apa tujuan dan maksud dari sebuah pameran adalah, tujuan dan maksud atau fungsi dari sebuah pameran adalah memamerkan atau memperlihatkan atau mempertontonkan atau menunjukkan sebuah hasil karya seni yang kalian buat ke masyarakat, ke sosial, ke orang lain, agar orang lain tahu bahwa ini adalah hasil kreativitas kita, hasil imajinasi kita, hasil kesenian kita. Sama halnya dengan jika kalian menonton konser, itu adalah sebuah pameran suara. Nah, kemudian kalau kalian nonton film, itu adalah sebuah pameran karya seni visual dan audio atau audio visual. Kalau karya seni rupa, kita akan memamerkan lukisan, kita memamerkan patung, atau yang paling dekatnya misalkan kalau kalian jalan-jalan ke mall, kalian mampir ke toko sepatu, atau kalian mampir ke toko baju kaos, atau ada distro di situ. Kemudian baju itu dipajang di dinding-dinding tokonya. Kemudian kalian bisa melihat di baju itu ada gambar. Itu adalah salah satu bentuk pameran. Tapi di situ pameran karya seni terapan, yaitu
barang yang bisa digunakan. Tapi kalau karya lukis itu karya seni murni. Nah, contohnya kalau kalian pergi ke toko tadi, kalian melihat gambar yang dipajang atau sebutan lainnya atau kerennya namanya di display, itu adalah salah satu bentuk pameran, mempertontonkan, memperlihatkan hasil karya seni atau hasil karya tadi berupa baju atau sepatu atau apapun itu, kemudian agar orang lain tahu, kemudian orang membelinya. Seperti itu juga pameran seni rupa. Nah, untuk lebih jelas lagi, di materi ini kita akan membahas bagaimana cara mengorganisir sebuah pameran, bagaimana cara membuat proposalnya, bagaimana cara menata anggaran dalam sebuah pameran, dan bagaimana cara menyelenggarakan pameran tersebut. Nah, pembahasan yang pertama adalah merancang pameran seni rupa hasil modifikasi. Tahap pertama adalah tahap perencanaan. Perencanaan merupakan tahap awal dalam proses memamerkan karya seni rupa hasil modifikasi. Dalam perencanaan dibahas mengenai konsep pameran yang akan diselenggarakan. Konsep tersebut mengacu pada hal-hal berikut. Nah, yang pertama adalah tahap perancangan. Jadi kita merancang apa karya atau apa pameran yang akan kita selenggarakan. Tahap yang pertama adalah tahap menentukan tema. Tahap pembuatan tema ini adalah tahap menentukan tema ini adalah tahap terpenting. Jadi kita harus ada, kita arahnya mau ke sana, kita arahnya ke tema ini. Jadi tema itu banyak, ada tema tentang pendidikan, tentang sosial, tentang negara, ekonomi, dan segala macamnya. Jadi kita membuat karya sesuai tema-tema tersebut. Nah, kalau misalkan karya-karya yang kalian buat di semester lalu itu temanya adalah tentang motif batik. Nah, itu motif batik itu adalah temanya. Nah, misalkan kalau kita sekarang mengambil tema sekolah. Nah, berarti kita akan membuat sebuah lukisan yang berkaitan dengan dunia pendidikan atau dunia sekolah yang dekat-dekat kamu. Misalkan kalian melukis kantin, melukis guru yang sedang mengajar, kemudian di situ ada maknanya, atau kalian membuat gambar lukisan papan tulis, kemudian papan tulisnya yang rewet, compang-camping dan segala macamnya. Mungkin kalian memberikan makna di situ adalah pendidikan Indonesia yang masih kurang diperhatikan. Jadi itu temanya harus jelas dulu. Jangan sampai ketika kita membuat sebuah pameran, karyanya arahnya ke sana, tapi judulnya ini, jadi nggak nyambung. Nah, hal berikutnya yang harus kita tentukan adalah menentukan jenis pameran. Nah, di kelas 10 pasti kalian sudah mempelajari yang namanya jenis-jenis pameran. Jenis-jenis pameran itu misalkan ini adalah pameran tunggal, pameran satu seniman, atau pameran kolektif, pameran yang banyak seniman, atau pameran ini pameran yang satu jenis karya. Satu jenis karya itu misalkan lukisan saja semua, atau ada multi karya atau banyak jenis karya. Itu juga salah satu dari jenis pameran. Banyak karya, misalkan ada lukis, ada patung, ada digital, ada performance art, dan lain-lain. Nah, tahap yang kedua adalah hal selanjutnya adalah menentukan tujuan pameran. Tujuan pameran ini diselenggarakan untuk apa? Untuk untuk senang-senang atau apa. Tapi kalau sekarang kita melaksanakan pameran, ya tujuannya adalah untuk edukasi. Untuk tujuan-tujuan lain itu bisa kita pikirkan belakangan, tapi kita memikirkan tujuan dari pameran yang akan kita selenggarakan kali ini, yaitu pameran yang bertujuan tentang edukasi. Yang selanjutnya, yang keempat adalah sasaran pameran ini kepada siapa, ya. Biasanya kalau pameran lukis itu sasarannya ke konglomerat, ke pengusaha, misalkan pengusaha hotel, pengusaha apalagi ya, mall, atau pengusaha apartemen. Biasanya di hotel, kalau kalian pernah ke hotel di situ pasti akan dipajang-pajang karya-karya seni, karya lukisan, karya patung, atau segala macam. Atau minimal kalian ke bank. Kalau kalian pergi ke bank, pasti di belakang teller itu ada sebuah lukisan yang dipajang. Atau kalian pergi ke apartemen, di situ ada sebuah lukisan yang dipajang. Jadi sasarannya kemana? Nah, kalau sekarang sasaran kita adalah ke warga sekolah. Warga sekolah itu ya berarti orang-orang yang ada dalam sekolah kalian, itu Mansatu Bekasi. Atau mungkin juga kita bisa mengundang orang dari luar. Misalkan biasanya ada kerjasama antara satu sekolah dengan sekolah lain, jadi ada murid lain yang datang ke sekolah itu untuk melihat pameran, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah menentukan waktu pelaksanaan pameran. Waktu pelaksanaan pameran yaitu bisa, kalian pasti ngerti lah, kapan event itu dibuat, ya kita tentukan sendiri kapan pameran itu akan dibuat. Nah, ketika kita sudah punya
hari atau tanggal untuk menentukan pameran tersebut, pamerannya di tanggal sekian di hari sekian, berarti kita akan mempunyai target untuk mencapai ke pameran tersebut. Stepnya apa, stepnya apa, stepnya apa. Nah, ini adalah step pertama atau hal pertama yang harus kalian kalian pikirkan dengan matang untuk melaksanakan sebuah pameran. Itu tahap perencanaan. Nah, karena kita masih dalam masa pandemi, ya, sudah barang tentu kita tidak bisa melakukan pameran secara tatap muka langsung. Jadi kita akan beralih seperti orang-orang lain, orang-orang kebanyakan, kita akan melakukan pameran secara online, ya. Maka dari itu, saya minta kalian menyiapkan kembali karya-karya seni rupa 2 dimensi di semester lalu, yang mana itu adalah karya motif batik. Kalian ambil lagi, kemudian kalian foto dengan yang bagus, kemudian kalian upload ke Instagram. Nah, saya tidak menyuruh kalian mengupload di Instagram kalian masing-masing, karena menurut saya itu terlalu ribet. Untuk saya koreksi pun itu ribet. Jadi saya minta kalian membuat satu Instagram kelas, ya. Jadi kalian punya satu Instagram kelas, ya. Kalian misalnya contohnya seperti ini. Di sini nanti kalian akan memberikan yang paling pertama adalah Instagramnya kalian buat sesuai nama kelas kalian. Instagram kelas 11 MIPA 1. Nah, kemudian diupload karya kalian yang semester lalu itu diupload. Kemudian di bawahnya kalian buat caption. Captionnya adalah nama yang paling pertama, kedua judul karya, ketiga ukuran karya kalian, keempat tahun pembuatan, dan yang terakhir kalian coba mengarang dari karya kalian sebelumnya itu makna dari karya kalian. Itu adalah tugas pertama kalian. Jadi yang pertama membuat Instagram kelas, kemudian upload tugas lama kalian, tugas semester 1 ke Instagram itu. Jadi kalian membutuhkan satu orang admin di kelas kalian. Kemudian buat di situ captionnya, nama, kelas, dan segala macam. Nah, saya harap kalian sudah ketik dulu itu captionnya untuk dikirimkan ke si admin, supaya adminnya nggak kerja ngetik ulang lagi, ribet-ribet lagi. Jadi kalian harus bekerja sama, dan adminnya pun sukarela. Nah, setelah itu ini hanya tugas permulaan untuk pameran. Nah, untuk tugas 2 dimensinya kita akan membuat tugas yang di semester ini, yaitu tugas yang mempunyai tema. Temanya adalah sekolah. Tugasnya seperti apa akan saya jelaskan di minggu depan. Nah, kira-kira seperti itu saja tugas materi tentang merancang pameran seni rupa, yang mana hal pertama yang harus kita pikirkan adalah tahap perencanaan. Tahap perencanaan yang tadi pertama menentukan tema, kemudian jenis pameran, tujuan pameran, sasaran, dan yang terakhir waktu pelaksanaan. Nah, materinya kita bahas sampai situ saja untuk minggu ini. Kalian bisa komen di bawah kalau kalian punya pertanyaan. Kemudian kalian juga harus absen. Absennya adalah dengan cara kalian tulis komen di bawah sini dengan menyertakan nama kalian, nama lengkap ya. Namanya juga jangan nama samaran, jangan nama aneh-aneh gitu. Buat nama depan. Kalau nama depannya itu banyak di kelas kalian, berarti buat nama depan dan nama belakang. Kemudian kelas. Cuma 2 itu saja cara absennya, nama dan kelas. Oke, sampai berjumpa di minggu depan. Tetap semangat, tetap sehat, tetap ingat 3T. 3T itu adalah 3M maksudnya, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.